Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. نبتدئ هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة ثوابه لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد شاكر ولجميع مشايخنا إلى منتهى سندهم ولجميع والدينا ولجميع المحسنين والمحسنات بهذا المعهد ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya bunayya rahmatullah alaikum. Alhamdulillah biidznillah wa aunihi bihadzal masya. Di sore hari ini Allah kumpulkan kita ijta'amana Allah bihadzal majlis. Wa hadha majlisun mubarakun insyaallah. Nastamir fi qiraati kitab Wasaya Abalil Abna fi ad-darsil 'ashir fi adabit ta'am wa syarab. Kita lanjutkan bahasan kitab Wasaya Abalil Abna pada materi ke-10, yakni fi adabit ta'am wa syarab. Adab makan dan minum. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Syakir fi kitabih Wasaya Abalil Abna rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya bunayya, wahai anakku, idza kunta turidu an ta'isha sahihal binyati saliman minal amrad. Jika engkau ingin hidup dengan tubuh yang sehat, saliman, selamat dari berbagai macam penyakit, fala tudkhil fi ma'iddatika ta'aman ala ta'amin wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Janganlah fala tudkhil, janganlah engkau memasukkan fi ma'iddatika, di dalam lambungmu, ta'aman ala ta'amin, makanan di atas makanan, maksudnya terlalu kenyang. Wala ta'kul illa idza kunta ja'ian, janganlah engkau makan kecuali jika engkau dalam keadaan lapar. Ada satu riwayat dulu Nabi mengirimkan risalah. Apa tadi? Risalah, yakni surat. Beliau mengirimkan surat kepada 9 raja. Nah, di antara yang beliau kirim itu adalah Raja Muqawqis. Raja apa tadi? Muqawqis. Di mana Muqawqis itu? Ada yang tahu? Di Mesir. Ya, negeri Kinanah. Negeri yang insya Allah nanti antum akan jelajahi. Amin Allahumma amin. Ketika menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Raja Muqawqis itu membalas dengan balasan yang baik. Berupa apa?
Raja Muqawqis mengirimkan sejumlah hadiah, di antaranya madu, asal, kemudian jariyah, budak perempuan yang namanya Mariyatul Qibtiyah. Seperti ini namanya, Mariyatul Qibtiyah. Termasuk kemudian yang dikirimkan sebagai hadiah untuk Nabi adalah seorang tabib, seorang dokter. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, dokter ini dikirim ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan tabib itu, dokter itu, untuk kaum muslimin. Padahal hadiahnya tadi untuk Rasulullah. Maka ini menjadi dasar bahwa kesehatan itu tanggung jawab negara. Meskipun Nabi yang mendapatkan hadiah, tapi Nabi kemudian serahkan tabib itu untuk kaum muslimin. Nah, setelah sekian lama tabib itu tinggal di Madinah, rupanya gak ada orang sakit di kota Madinah. Sehat-sehat semua. Kalau bahasa sekarang, andai si tabib itu dapat gaji, dia itu gabut, makan gaji buta. Sampai akhirnya dia itu pengen balik lagi ke Mesir. Ketika ditanya rahasia kenapa Ahlul Madinah itu sehat badannya, Nabi mengatakan, kami itu kaum yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan kami itu berhenti makan sebelum kenyang. Jadi rumusnya tadi, tidak lapar, tidak makan kecuali saat lapar, dan berhenti dari makan sebelum kenyang. Maka ditakar-takar diri. Kalau sepiring jubung kira-kira kanyang nggak ada? Kalau sepiring jubung kanyang, berarti kurangnya sedikit. Jangan sampai kekenyangan. Apalagi saking jubungnya ada nasi, ya, lauk, sayur, kerupuk pula. Kucing sembunyi di situ tuh kada kelihatan kucingnya. Saking tingginya, saking jubungnya. Nah, maka ini tadi yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Shakir, wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Jangan makan kecuali jika engkau itu dalam keadaan lapar. Wa idza akalta fala tamla batnaka minat ta'am. Wa idza, dan jika akalta engkau makan, fala tamla, jangan engkau penuhi batnaka perutmu minat ta'am, berupa makanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Jadi ujar Nabi kita, ma, tidak ada, mala'a, yang penuh, ibnu Adam, dari anak cucu Adam, wi'aan, wadah, syarran, yang lebih buruk, min batnihi, daripada perutnya. Jadi ujar Nabi kita, wadah yang paling buruk, yang jika diisi dengan penuh, ya perutnya anak cucu Adam. Jadi bila tandan penuh, baik kada? Tandan penuh baik kada? Baik, ya kan? Nah. Rumah penuh buku, kibak buku, baik kada? Baik. Tabungan penuh, celengan penuh, baik kada? Baik. Nah, yang kada baik tadi perut yang penuh. Ya, dari Nabi kita, mamala abnu adamawi'aan syarran min batnihi.
Ya bunayya wahai anakku, idza kanat bika hajatun ila ta'ami. Wahai anakku, jika ada hajat bika pada diri engkau ila ta'ami, pada makanan tertentu, faghsil yadaika awwalan, maka basuhlah kedua tanganmu awalan, yang pertama. Nah, itulah, jadikan kebiasaan. Apalagi kalau di asrama ada yang tertular penyakit mata misalkan, merah matanya. Jadi jangan menyentuh sesuatu, apalagi makanan, kecuali cuci tangan dulu. Jadi kalau ada santri yang sakit mata, seringkali kita kada wani memandang, yalah, takutan ketularan. Padahal itu mitos apa fakta? Mitos apa fakta? Mitos. Lalu yang mata merah pakai kacamata hirang, kandal pulang. Lalu ada musiknya, kayak apa musiknya? Nah, siapa Ustaz Melis musiknya? That. Nah, itu juga nggak ada hubungannya. Justru yang berbahaya itu jika yang sakit itu mengucek matanya atau mengusap matanya, kemudian bersalaman dengan kita, atau menyentuh barang yang barang itu juga kemudian kita sentuh, lalu kita sentuhkan ke mata kita, begitu cara penularannya. Nah, maka untuk mencegah itu semua bagaimana? Kata beliau tadi, faghsil yadaika awwalan, cucilah tanganmu pertama kali. Wadhkurismallahi ala ta'amika, lalu sebutlah nama Allah atas makanan engkau. Jadi jangan kadang membaca bismillah. Sepaling sedikit itu bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah, itu maksudnya kita minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta keberkahan dari apa yang kita makan itu kepada Allah. Apa ujar Nabi kita? Ya, tidaklah satu perkara yang itu dianjurkan syariat jika tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka amal itu aqta, terputus. Apa yang terputus? Barokah. Apa tuh barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau barokahnya berkurang, apa yang dimakan itu tidak menjadi kebaikan. Nah, harusnya apa yang dimakan itu kemudian jadi darah, jadi daging, jadi energi. Lalu semangat belajar, semangat ibadah, semangat mengerjakan tugas, ya, semangat membuat i'rab, alamatul i'rab, ya, lil asma, tanda-tanda i'rab isim, alamatul i'rab fil af'al. Nah, itu Masya Allah, bagus karyanya. Ustaz posting sudah di Facebook. Ya, tadi ada yang terbaru lagi. Masya Allah, bagus, bagus benar, luar biasa. Ya, Insya Allah generasi pertama ini generasi yang dibanggakan. Alhamdulillah. Malah kalau perlu, apalagi misalkan di bulan Muharram, kata orang Jawa bulan Suro. Kalau orang Banjar bulan apa? Nyambat Muharram tuh? Muharram ya lah. Nah, jadi kalau menurut keyakinan, kepercayaan orang Jawa, kalau mau menyebar racun di makanan itu di bulan Muharram, bulan Suro. Nah, dulu itu. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada. Nah, di antara cara penawar racunnya itu, ya, kalau mau ditambah, tambahi bacaan Bismillahilladzi la yadurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Jadi itu kalau anak makan minum di warung jangan kedingat baca itu. Supaya Pak itu penawar mudarat, penawar racun. Kan racun itu mudarat, bahaya kesan kita. Nah kita amalkan itu. Karena kata Nabi, siapa yang pagi hari membaca zikir ini 3 kali, itu antum baca di Wirdul Latif itu, maka dia tidak akan tertimpa mudarat dari pagi sampai sore harinya. Kalau dia membaca sore harinya, nah itu ada dalam Ratibul Haddad. Maka nanti kita amalkan juga Ratibul Haddad. Maka dia terjaga dari mudarat dari waktu sore sampai besok subuh. Di Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, apalagi tadi hendak makan dibaca, terutama ketika kita di kampung yang jauh pada rumah kita, lain kampung kita misalnya. Pas makan di warung, misalkan baca itu. Bah, mudah-mudahan terhindar dari beragam mara bahaya. Kalau ternyata akhirnya mengalami kecelakaan misalkan, tapi kecelakaan itu tidak memudaratkan akhirat kita. Ya, kada sampai kita tuh suudzon lawan ketetapan Allah. Tetap kita baik sangka lawan Allah. Itu. Jadi mudarat itu kan ada mudarat duniawiyah, ada mudarat ukhrawiyah. Jadi para ulama kalau mereka ditimpa mudarat duniawiyah, ada yang mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ujarnya karena ini bukan mudarat ukhrawiyah. Dia kecelakaan, alhamdulillah. Ada yang begitu, masya Allah. Itu tingkat husnuzonnya lawan Allah sudah luar biasa. Baik. Wala tabtali'i ta'ama ibtila'an. Jangan engkau tabtali, menelan. At-ta'am, makanan, ibtila'an, sekali telan. Masuk langsung. Lah. Jadi jangan diumpati itu yang challenge makanan banyak dihabiskan sorangan. Wal bila kawa dapat duit 50 juta. Ya. Ada lagi yang ngeri mie instan dicampur dengan bon cabe 5 botol. Iya 5 botol. Bila habis 50 juta. Tapi besok langsung masuk rumah sakit. Habis duit 50 juta. Kenapa? Garing 5 botol bon cabe langsung dimakannya. Nah itulah. Jadi dalam sistem pencernaan kita itu kan ada pengolahan makanan secara fisika, ada pengolahan makanan secara kimiawi. Ya kan? Secara fisika itu dengan apa? Dengan dikunyah dengan gigi kita. Makanya gigi kita itu didesain oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa. Dirancang. Gigi seri itu untuk memutus, ya, memagat makanan-makanan yang layat. Apa? Daging misalkan. Daging layat misalkan. Bagaimana cara motongnya? Digigit pakai gigi seri. Jangan gasan buka tutup botol. Kata-kata tahu banyak nih. Lain zaman Ustadz Melius buka tutup botol pakai gigi aja dulu. Latihan penguatan gigi. Gigi geraham untuk apa? Untuk menghancur. Makanya begitu masuk ke dalam dia hancur. Gigi geraham itu kan rata deh penampangnya. Nah itu namanya dihancur secara fisika. Yang kedua dihancur secara kimiawi. Jadi dalam mulut kita ini ada enzim-enzim tertentu ya, yang dikeluarkan oleh liur yang itu untuk menghancur makanan. Nah kalau kita makannya dengan tangan, itu di tangan-tangan kita ini juga ada enzim-enzim tertentu sehingga dia cepat bisa diserap oleh tubuh ya, lewat bantuan jari-jari tangan, enzim yang ada di jari-jari tangan kita. Nah jadi dihancur dulu. Supaya apa? Supaya kerja perut ini terbantu, kerja lambung terbantu. Bayangkan kalau apa tuh
Makan mie sepanjangan ditaguk. Makan nasi sebijian ditaguk. Atau misalkan kalau dikunyah juga 2-3 kali kunyah masih panggal aja. Nasi itu hanya panggal, belum hancur, masuk. Bisa nggak hancur? Bisa, tapi kerja organ tubuh yang lain yaitu lambung itu menjadi berat. Ya, karena dia harus menghancur itu di dalam perut. Nah, kalau di sini dibantu secara fisikal. Nah, jadi maka kemudian dianjurkan, ya diperintahkan di sini la tabtali'i ta'ama ibtilaan. Jangan engkau menelan makanan sekali telan. Walakinim dughil luqmata madghan jayyidan. Akan tetapi kunyahlah. Umdughi, ya, umdughi. Kunyahlah. Luqmata, suapan itu madghan jayyidan, dengan kunyahan yang baik. Berapa kali? 32. Adakah yang 32 di sini? Lawas benar itulah 32. Ya. Insyaallah. Fa inna jaudatal madghi tu'inu 'alal hadmi. Karena halusnya kunyahan itu akan membantu tu'inu 'alal hadmi, pencernaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Wa kul mimma yalikah, dan makanlah. Wa kul, makanlah. Kalau kul pakai qaf, katakanlah. Wa qur rabbi adkhilni. Nah, ini wa kul, makanlah. Mimma, dari apa-apa yalikah, yang dekat dengan engkau. Wala tudhib yadaka fil ina'i hahuna wa hahuna. Jangan engkau ulurkan tanganmu itu ke wadah, ke sana kemari. Tangannya panjang, ya, tangan panjang dari ujung ke ujung sampai. Nah, di adab makan itu yang terdekat dengan kita. Ya, itu melatih kita untuk tidak rakus, tidak tamak, melatih kita untuk qanaah bil qalil. Ya. Merasa cukup dengan yang sedikit, merasa cukup dengan ada yang ada di hadapan kita. Lihat aja antum, orang tangannya panjang, tangannya ke sana kemari. Melihat tangannya tuh dah. Sedang menapak aja. Lah, jadi biasakan. Nah, kalau hendak juga, bepadahai. Ya, bepadah ke yang parak dengan makanan itu. Misalkan hendak anggur, anggurnya di ujung sana, bepadahai. Nah, tapi kalau antum qanaah dengan yang ada, bagus. Atau yang lain berpaham, karena di parak kita ini kereda anggur, nah di sana ada anggur, nah disorong dibagi. Nah, itu adab bagi yang lain. Adapun adab bagi kita dengan yang ada. Ini ada juga kejadian ginilah, ini kejadian hanyar aja tak kejadiannya beberapa minggu yang lalu. Ustadz diundang oleh seseorang yang baru selesai rumahnya, banal bagus rumahnya, 2 kapleng jadi 1. Harat lah pokoknya. Diundang untuk menjadi imam salat taubat, salat hajat, baca yasin, doa. Nah, tuntung dah nih, doa. Salat taubat, hajat, yasin, doa. Sekalinya ada jamaah. Ayo Pak Ustadz ya. Inggih jalan. Ayo maksudnya segera diserbu makanan. Inggih jalan. Dasar bujur bian, ayo Ustadz, kayaknya sidin berdahulu. Kada Ustadz yang disuruh berdahulu. Begitu sidin menyerbu makanan, jamaah empat menyerbu makanan juga. Mundur teratur ya lagi Ustadz. Melihat orang berabut mengambil makanan tuh. Menang sebujurannya harus tuh kan.
dahulu kan ya, dulu kan nang jadi imam nih nah. Jadi imam mang mimpin yasin, mimpin doa, membawai iya aja pang. Ayo ustad ya, dasar sekalinya iya dahulu gitu. Bawa undur ya. Ini takana kayak itu dasarnya lah makan tuh nah. Hendak supan nambah sorangan, nah, pasti pembawaan. Ayo kita nambah nah, nambah nah, membawai orang supaya kada lebih supan. Padahal seorang hendak nambah, yalah, supaya mengurangi supan. Mau menambah sorangan kada ada bunyinya, lalu disuarai. Ayo kita anak bertambah aja. Padahal sih dan berdahulu bertambah. Ayo Ustadz ya, yang bawa Ustadz kan berdahulu bersorong. Akhirnya Pak Ustadz mundur, melihat orang saling banyakan berebut makanan mundur. Ada sawat yang mengambil nasi apa piring lauk, tapi pas mengambil nasi itu nah berebut. Nah mundur ya kita. Sekalinya tuan rumah paham, ya kan, kada nyaman melihat akan nano tuang doa kada makan, duduk diambil akan makanan ketupat kandangan. Sekalinya disuruh akan pulang buah, macam-macam buah, ada anggur, ada lengkeng, macam-macam kan. Ini sudah rezekinya ya, kalau mau sudah rezekinya tidak akan kemana. Jadi insya Allah paham aja. Baik, kita lanjut. Fa inna dzalika min minasyarahil mamquti. Karena yang sedemikian itu termasuk kerakusan yang dibenci. Jadi tadi tangan nang sana kemari tadi dah. Lah itu gambaran kerakusan yang dibenci. Ya bunayya wahai anakku, iyyaka an taf'ala kama yaf'alus safalatu wara'un nas. Ini kita percepatlah, mudah-mudahan 2 halaman tuntung. 1 dars. Jadi 1 pertemuan 1 dars. Iyyaka janganlah engkau atau hindari oleh engkau an taf'ala melakukan kama seperti apa yaf'alus safalah wa ra'un nas. Sama aja maknanya itu. Sebagaimana dilakukan oleh orang rendahan. Jadi antum ini talibul ilmi syarif, penuntut ilmu agama yang mulia. Jadi kelakuannya itu jangan sama lawan orang kebanyakan. Nah itu yang harus digarisbawahi. Kelakuan jangan sama. Dalam arti jangan kada menjaga muru'ah. Amun sembahyang sama juga kayak orang. Jangan melelain pada orang. Rukuk 2 kali dalam setiap rakaat, salah itu ya lah. Nah, tapi dalam hal akhlak tuh dijaga, jangan sampai sama dengan orang kebanyakan. Nah kan ada contohnya Pak, makan pentol di pinggir jalan, misal, itu mengurangi muru'ah. Nah, di pinggir jalan, bahkan makan di pasar tuh kan, kalau dalam kitab ini kan ada disampaikan mengurangi muru'ah. Kewibawaan, kemuliaan. Hukumnya Pak boleh sebujurnya, tapi mengurangi muru'ah. Apalagi makannya berdiri ya pulang. Biasa nyaman makan pentol tuh berdiri sambil mencucuk kan, berdiri. Apalagi pamannya kadang menyediai kursi. Nah, itu. Mun hendaknya menggawe gitu tuh lah nang jauh pada orang. Kira-kira sepi, kita kada dikenal di situ. Fala ta'kul fil aswaq. Nah, disebut jangan engkau makan di pasar. Di pasar tahu aja pian lah. Kayak tipang keadaan pasar. Orang pandir nyaring-nyaring. Apalagi takana merigat. Wala ala qari'ati tariq. Jangan juga makan di tengah jalan. Bahaya tengah jalan, makan di tengah jalan tabrak orang. Walau ala sabilit tafaqquh. Meskipun untuk maksud bercanda. Jadi apalagi lah bulik masigit misalkan makar pentol dimakan di jalan sambil berjalan pulang.
ya dah. Santri manajer, santri ma'had Darul Ma'arif, nah ya dah. Kada diajari adab kahajar orang. Nah, jadi dijaga itu. Wa fa inna dzalika yusqitul muru'ah. Karena yang sedemikian itu dapat menurunkan, menggugurkan muru'ah, kewibawaan, kemuliaan. Wa yuzri bi ahlil fadli, dan menghinakan bi ahlil fadli, bagi orang yang memiliki keutamaan. Nah, antum ini kan orang ahlul fadl, sahibul fadilah, ya, pemilik keutamaan. Ya, antum semua ini. Ya kan? Saat yang lain tidak menghafal Quran, antum menghafal Quran. Saat yang lain sibuk main lato-lato, antum murojaah, masya Allah. Ya kan? Saat yang lain tidak cinta bahasa Arab, antum cinta bahasa Arab. Belajar imla, belajar muhadasah, setor mufrodat, setor vocab. Bahasa Inggris kan vocab, bahasa Arab mufrodat, bahasa Indonesianya kosakata. Oh, masya Allah, luar biasa itu. Insya Allah antum min ahlil fadli wa min sahibil fadilah, pemilik keutamaan, pemilik kemuliaan. Di seusia begini saja sudah nampak, apalagi nanti kalau sudah dewasa. Amin Allahumma amin. Jadi jangan menghinakan wa yuzji bi ahlil fadli. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal bukhla. Wahai anakku, janganlah engkau bakhil, kikir, engken jarang Banjar, medit jarang Jawa. Wa iyyaka wa syarrah. Ya, dan janganlah engkau syarrah. Rakus. Ya, jangan kikir, juga jangan rakus. Fa idza jalasta wa janibika insanun. Jika engkau duduk, jalasta, engkau duduk. Wa bijanibika, dan di sampingmu, insanun, ada seseorang. Ta'rifuhu aw la ta'rifuhu. Entah orang itu engkau mengenalnya atau engkau tak mengenalnya. Ta'rifuhu, engkau mengenalnya. Aw la ta'rifuhu, atau engkau tak mengenalnya. Fada'uhu limu'akalatika. Fada'uhu limu'akalatika. Ya, ajak dia untuk makan. Ya, paling kada bertawaran. Jangan kada bertawaran. Makan misalkan tadi di warung. Akhirnya makan di warung karena safar. Ada orang berdahulu duduk di situ, jangan kada bertawaran. Makan. Nggih, pada basa-basi wara. Atau pian berdahulu ada orang datang bertawaran berdahulu. Nah, gitu. Berdahululah. Jadi bagus benar. Ini maatur kan. Bilanya kita datang berdudi, ada orang berdahulu bepadah. Cil, amang lah bila lakian, amang ulun makan. Bila ada orang datang pas kita sudah siap makanan di hadapan kita, berdahululah. Nah, itu dianjurkan begitu. Wa idza baqiyat minka baqiyatun. Wa idza baqiyat, dan jika baqiyat bersisa, minka darimu, baqiyatun berupa sisa. Ada habis nih makanan. Tulang misalnya kata makan. Fatasaddaq biha ala ahlil hajah. Maka bersedekahlah biha, dengan baqiyah tadi, dengan sisa tadi. Hanya itu kembali ke baqiyah, ala ahlil hajah, kepada orang yang memang memerlukan. Ya, jadi mentulang misalkan kada habis kan. Siapa yang berhajat dengan tulang? Kucing. Ya, yang berhajat dengan tulang kucing. Berarti ahlul hajahnya adalah qitun atau hirron, yakni kucing. Bahasa Inggrisnya cat. Jadi bagus benar tuh. Abahnya Nuha pas di sini syukuran 1 semester MDM makanan kita. Nah, yang boleh berdahulu ada sawat lah, merasai makanan urap, karena boleh berdahulu sudah. Nah, tulangnya banyak.
Nah, dikumpulakannya lawan abahnya Nuha, dibawa bule ke Sungai Andai, dibawa bule ke Banjar. Jauh-jauh mulai berangas kiting-kiting membawa tulang iwak. Lah kiting-kiting. Nah, itu saking sayangnya tuh lawan kucing, jauh-jauh dibawa akan tulang. Karena kada habis makan tulang. Bila tulang dimakan bisa ketulangan. Iyalah Zaid. Jadi bersedekah lawan kucing. Sedekahnya apa? Tulang. Atau misalkan makan wadah ini karena habis. Nah, sedekahkan. Wala tasghir syai'an tatasaddaqu bihi. Jangan tasghir, engkau pandang kecil. Artinya jangan pandang remeh. Syai'an, sesuatu, tatasaddaqu bihi, yang engkau sedekahkan dengannya. Nah, itulah. Sekecil apapun sedekah itu jangan dipandang remeh. Ada dulu di zaman Nabi bebinian. Ujar Nabi, biniani min ahlin nar. Hanya sidin berjalan bebinian tuh ada orang minta-minta dibagi sidin kurmanya separuh seorang. Sebiji jebesi kurma. Dibagi sidin separuh seorang. Sidin makan separuh, nang minta-minta tadi diberi separuh. Ujar Nabi, sekarang sudah menjadi min ahlil jannah. Ujar Nabi, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jadi hindarilah api neraka itu meskipun dengan hanya separuh kurma. Ini hartanya sebuting itu aja. Itu dibaginya berarti 50% dari hartanya. Bila hartanya 1 miliar, separuhnya berapa dah? 500 juta. Jadi ittaqun nara walau bi 500 juta. Nah, jadi artinya jangan pernah menyepelekan yang kecil meskipun hanya separuh kurma. Ada sahabat ngarannya Sya'ban. Sidin ini rumah jauh pada Masjid Nabawi. Jadi Sidin tuh selalu berjamaah di Masjid Nabawi. Satu ketika inya kada ke masjid. Lalu dilihatinya Nabi. Mana Sya'ban? Kada turun Nabi hari ini. Lalu akhirnya Nabi mendatangi ke rumahnya Sya'ban. Diketok pintu, bininya yang membuka. Lalu ujar bininya, wahai Rasulullah, ringkas cerita nih lah supaya singkat. Suami saya telah meninggal. Tapi ada kejadian yang aneh wahai Rasulullah. Ketika dia itu sakaratul maut, bekuciak, sidin 3 kali bekuciak. Kuciakan pertama itu ucapannya begini. Andai lebih jauh. Jadi bekuciak, andai lebih jauh. Yang kedua bekuciak lagi, andai nang hanyar. Nah yang ketiga bekuciak lagi, andai lebih banyak. Jadi 3 kuciakannya. Apa tadi? Andai lebih jauh. Yang kedua andai yang baru. Yang ketiga andai lebih banyak. Jadi kesannya. Nah, ujar Rasulullah. Rasulullah tahu dihabari Jibril alaihissalam. Ujar Rasulullah, kenapa laki pian itu bekuciak andai lebih jauh? Karena suamimu ketika sakaratul maut melihat fadilah jauhnya berjalan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Jauh rumahnya pada Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu mendatangi ba'da subuh sampai ke rumahnya itu waktu duha. Jadi jauh rumahnya Sya'ban. Nah beliau ketika sakaratul maut melihat fadilah dari salat di Masjidil Haram yang itu jauh dari rumah Sidin. Jadi jar Sidin andai rumah ulun itu lebih jauh pada ini. Tentu fadilahnya lebih besar. Nah kita jangan nantang-nantang lah. Lebih jauh bisa kada ke masjid lagi kan. Satu. Yang kedua andai yang baru. Jadi satu ketika jar Nabi Sya'ban ini berangkat dari rumahnya ke masjid sebelum subuh. Dan beliau itu karena suhu dingin. Sekarang di Mekah, Madinah sedang dingin-dinginnya. Dingin. Sampai ada awan itu bulik batuk pilek dan di rongsen ada plek di paru-paru.
Ya karena sedang dingin-dinginnya bulan Januari. Termasuk di Turki ini sedang dingin-dinginnya. Bunga tulip sedang mekar. Nah, dan ya begitulah. Nah, Sidin itu karena dingin lalu pakai baju 2 lapis. Lapis dalam, lapis luar. Nah, jadi yang hanyar itu diandak di bagian dalam, yang terburuk sedikit jaketnya diandak di luar, mantel. Nah, pas di perjalanan ada melihat orang sedang kedinginan, tidur meringkuk. Jadi kalau antum nanti dari hotel ke Masjid Haram misalkan tuh ada, sampai sekarang juga masih ada orang-orang guring di pinggir emper-emperan hotel gitu, meringkuk guring, ada. Nah, lalu dilepas Sidin jaket Sidin, mantel Sidin yang di luar. Yang bagus kayak yang hanyar. Yang buruk kayak yang hanyar. Yang terburuk sedikit. Nah, lalu diselimutkan ke orang tadi. Dengan pemberian itu ketika sakaratul maut beliau melihat itu fadilah, pahala, besarnya pahala dari memberi mantel untuk orang kedinginan. Lalu Sidin menyesal, andai yang hanyar yang gojolong tentu fadilahnya akan lebih besar. Nah, yang ketiga, andai lebih banyak. Itu kisahnya Sidin lagi makan roti 1 buah, lalu ada susu 1 gelas. Datang peminta-minta, lagi haratan makan roti, minum susu segelas, tiba-tiba datang peminta-minta. Akhirnya roti itu dibagi 2, al-khubzu itu dibagi 2, labannya, susunya juga dibagi 2. Masya Allah. Luar biasa lah. Aleh nih. Angel lagi, angel. Nah, begitu sakaratul maut, Sya'ban ini melihat fadilah dari roti yang dia berikan dan susu yang dia berikan. Lalu dia mengatakan, andai lebih banyak yang diberikan. Andai roti itu berataan diberikan. Andai susu itu berataan diberikan. Tentu fadilahnya akan lebih besar. Nah, jadi jangan pernah sepelekan yang kecil. Wala tasghir syai'an. Jangan engkau anggap remeh sesuatu tatasaddaqu bihi yang kau sedekahkan. Di MDM ini juga pian ada di antara ustadz kita yang mengajar di sini. Ustadz kada perlu sebut lah ya. Itu rutin sih untuk infak di MDM itu sehari tiap hari 5.000 ditransfer Sidin ke rekening MDM 5.000. Ustadz lihat di laporan mutasi tiap hari 5.000. Kita doakan mudah-mudahan Sidin istiqomah. Mudah-mudahan Allah ganti hartanya di dunia dengan harta yang berlipat ganda dan barokah. Amin. Karena ujar Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kau infakkan berupa apapun, tanah kah, tanah uruk kah, batu kah, semen kah, duit kah, fahuwa yukhlifuh, Allah ganti. Ganti di mana? Di dunia. Berupa apa? Harta yang berlipat ganda. Wa thawab fil akhirah, dan pahala di akhirat. Gitu. Ada juga pian setiap Jumat itu rutin 20.000, ada juga. Nah, jadi kita kada boleh menyepelekan yang seperti itu. Tetap harus kita ucapkan terima kasih, kita kirimkan doa lah. Karena 1 juta mun kurang 5.000, 1 juta lah. Ada 1 juta. Tapi berapa? 95.000 rupiah. Gara-gara kurang 5.000 kada jadi 1 juta. Jadi jangan pernah sepelekan yang 5.000. Nah, termasuk yang antum infakkan setiap hari 1.000. Itu besar. Kalau satu orang 30.000, karena sehari 1.000 kali 40, 1.200.000. 1 bulan. Kalau kita nukar kipas angin 3 buting. Ya kan? 1.200.000 kipas angin 3 buting. Sebulan tuh 1.200.000. Amun 2 bulan 2.400.000. Kau nukar AC sebuting. Tambahi lagi pang 800. Insyaallah. Ini ada pang AC second ini. Ada AC second harga 3 juta asalnya, hendak dijual 1.750.000. Nah, bila ada kena infak dari pohon antum nih sampai Februari saya itu kita tukarkan AC aja, pasang ke situ kena. Nyaman belajar di situ Pak AC. Misalkan kuitan pian kemalaman hendak nginap di situ, kawa kan ada AC-nya nyaman. Masjid yang ada AC aja guring di masjid. Nyaman lah guring di masjid lah, AC-nya honor-honor. Kanan kiri belakang AC-nya. Pas hujan titik banyu pulang kena muha. Allahu akbar. Nikmati aja lah. Nang ada tuh. Kon ahbil qalil. Insyaallah kena tuntung aja.
Tuntung aja saatnya. Fa inna lil qalili, karena sesungguhnya lil qalil minas sadaqah, dari sesuatu sedekah, maudian la yastaghni anhul fuqara. Jadi intinya itu meskipun sedikit, itu bagi orang fakir itu senang bandernya sudah. Lah, orang fakir itu kan keperluannya beda dengan orang sugih. Menurut orang sugih itu keperluannya macam-macam. Pembantunya aja 5 ekong, yang di dalam rumah 5 ekong, tamannya yang ngurus taman 2 ekong, supirnya 3 ekong, 10 ekong, kan banyak keperluan. Jadi jangan dikira orang sugih itu tenang, belum tentu. Belum tentu. Karena banyak pengeluaran. Tapi tergantung sih orang sugih juga. Kalau ini alhamdulillah kau membantu orang, merekrut orang, jadi mengurus rumah dan seterusnya lah. Kau bersedekah segala macam. Bagus ya, mun kawa sugih itu sugih. Kalau kada kawa sugih, sugih hati barang. Jadi coba lihat hati pian. Orang fakir nih, bila pian julungi 5.000 aja, wah doanya panjang banget. Mudahan pian panjang umur, sehat badan, murah rezeki, bebini lagi. Ujaran dok, julungi aja 5.000, tambahi lagi 5.000, panjang lagi doanya. Masya Allah. Jadi karena bagi dia itu 5.000 itu sangat berharga. Bagi kita 5.000 itu biasa, misalkan bagi mereka. Jadi jangan pernah sepelekan. Wa idza tasaddaqta ala faqirin fala tazdarihi. Dan bila pian bersedekah kepada orang fakir, jangan meremehkannya. Fala tazdarihi. Wala tutbi' shadaqataka bi'adza. Jangan engkau ikutkan sedekahmu itu dengan menyakiti, bi'adza man tasaddaqta alaihi, pada orang yang engkau bersedekah atasnya. Kau bersedekah padanya. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan ampunan itu lebih baik, dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti sedekah itu dengan adza, dengan menyakiti. Yakni dengan apa? Menyebut-nyebutnya. Apalagi menjulungnya sampai ditimbai. Ambil. Anu nih beban kurir apa? Barang timbanya. Jadi yang ampun rumah juga menimbai juga duit. Yang ini menimbai barang, ini menimbai duit. Jangan gitulah. Kemudian wajtahid an tukhfiya shadaqataka anin nas. Dan bersungguh-sungguhlah, wajtahid an tukhfiya, agar engkau menyembunyikan shadaqataka anin nas, menyembunyikan sedekah engkau itu dari manusia. Nah, itulah mun kawa tuh. Karena sedekah itu kan bisa sirron wa alaniyatan. Mana yang afdal antara sirron dengan wa alaniyatan? Mana yang aula? Ya, dalam kitab As-Sakhsiyah Islamiyah juz awal, pada bahasan mengenai Rasulullah itu bukanlah seorang mujtahid, disebutkan yang aula, yang utama sedekah itu adalah sirran. Sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena lebih membantu kita untuk ikhlas. Jadi mana yang afdal antara sirran wa alaniyatan? Hukum asalnya yang afdal, nilai yang utama, yang aula itu adalah sembunyi. Ada juga pian di pondok nih, orangnya tiba-tiba pakan iwak bertambah sekarung. Nah, jadi kapan waktu itu kan bingung Ustaz, dipoto pakan iwak jadi 2 karung. Padahal yang biasa bewakaf pakan iwak nih, yang sedekah pakan iwak nih, sekarung aja. Kenapa jarul maka jadi 2 karung? Nah, ternyata ada yang bersedekah sekarung, ada bepadahan. Ada tuh orangnya, ya, Masya Allah, lebih senang sih dia itu tidak dinampakkan sedekahnya. Ada konfirmasi, tapi ada juga yang kadang mengkonfirmasi, tahu-tahu masuk. Nah itu, mana yang lebih utama?
asalnya yang lebih utama adalah tidak konfirmasi. Ada dulu seorang ulama namanya Imam Zainul Abidin. Sidin itu saban malam memanggul gandum lah untuk disedekahkan, diandak di muka rumah orang-orang fakir miskin. Kada denang tahunya orang. Sampai akhirnya Sidin itu meninggal. Lalu orang yang memandikan beliau itu ternyata mendapati punggung beliau itu ada bakas. Nah, bakas bak angkut-angkut tadi. Dan kemudian orang fakir tidak lagi mendapat kiriman gandum. Akhirnya lalu orang tahu, oh berarti yang selama ini mengantari gandum itu Sidin. Masya Allah. Jadi Allah viralkan setelah beliau wafat. Itu bagus benar tak? Dia tidak viral ketika hidup di dunia, tapi viral setelah wafat. Nah, jadi sedekah itu pada asalnya afdal sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kemudian dengan sedekah itu memotivasi orang supaya sedekah juga, bagus juga. Bagus juga. Jadi karena Sidin sedekah, lalu orang lain umpatan sedekah. Nah, bahari Ustadz kita membukakan puasa di masjid kampus. Kita list siapa yang hendak membukakan. Yang pertama kita datangi rektor. Nah, harapannya infaknya besar. Ya. Supaya apa? Supaya wakil rektor, kan warek singkatannya. Warek 1, warek 2, warek 3. Warek, wakil rektor. Ya. Itu kalau rektornya 1 juta ya warek 1 900, kan. Warek 2 800. Lah, jadi nang kira-kira sedekah ganal dulu andaki pertama supaya yang di bawahnya 4 ya jangan jauh-jauh pada itu. Nah, itu. Jadi wajtahid an tukhfiya shadaqataka 'anin nas. Kalau bisa itu disembunyikan, kecuali tadi dengan niat untuk memotivasi yang lain. Maka ulun sampaikan ya kepada para asatid di pondok ini, amal sunnah itu pada asalnya afdal disembunyikan. Tahajud, qobliyah subuh, itu afdal di asrama. Tapi kalau kemudian dengan tahajudnya kita di masjid, qobliyah subuh kita di masjid, lalu santri, peguruan ulun bedah hulu sidin pada ke masjid misalkan. Nah, supan ulun kada ke masjid. Nah, itu baik. Memotivasi santri, ya, memotivasi orang lain untuk termasuk sedekah nih. Kalau dengan sedekah kita yang dinampakkan lalu orang juga mengikuti, rupanya sidin tuh saban hari sedekah, saban subuh terlihat mano celengan terus. Kada cuma dicelengi, celengan lewat tuh. Nah, lalu yang lain anak umpan. Nah, itu bagus. Fa inna shadaqata sirri tukhfi'u ghadaballahi ta'ala. Karena sedekah yang dilakukan dengan sir, rahasia, sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Ini dalam hadis Nabi menyebutkan sedekah itu memadamkan api neraka, termasuk memadamkan murkanya Allah sebagaimana air memadamkan api. Lalu dalam riwayat lain Nabi mengatakan al-mar'u fi dhilli sadaqatihi. Ya, seseorang itu nanti di bawah naungan sedekahnya. Jadi di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah, nanti ada orang-orang yang mendapat naungan Allah, ya, dapat naungan Allah sebesar sedekah yang dia lakukan. Semakin banyak dia bersedekah, semakin besar naungannya. Nah, gitu. Jadi teruslah bersedekah, wahai anakku sekalian. Sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Itulah tabungan akhirat kita. Nah, bila ada lebihi pada 1.000. Gitu. Ya bunayya, wahai anakku, ittaqil akla wasyurba fil awanil qadhirah. Wahai anakku, jauhilah makan dan minum di tempat yang kotor. Piring kada basuh. Misalkan kotor tuh. Farubbama, betapa banyak jalab tali nafsika minal amradi bi qadaratil awani. Ya. Penyakit itu mengenai dirimu disebabkan karena kotornya wadah.
wadah yang dikamihi tikus tuh. Misalkan ya lah kada dibasuh. Itu bahaya tuh. Ma la yanfa'uka fi tibbut tabib. Ya. Apa yang tidak memberikan manfaat padamu fihi padanya tibbut tabib, pengobatan dari tabib, dokter. Wala ilajul hakim, dan juga tidak memberikan terapi orang hakim, orang yang bijaksana. Wala tashrab minal ma'i illa makana naqiyan minal adran. Janganlah engkau minum, wala tashrab, jangan engkau minum minal ma' dari air, illa kecuali makana, apa yang pada air itu naqiyan, bersih, jernih, minal adran, dari kotoran. Wa idza syaribta fasammillah ta'ala qabla an tashraba. Fa idza syaribta, jika engkau minum, fasammi, maka sebutlah Allah, ya bismillah, qabla an tashraba, sebelum engkau minum. Wala tashrabil ma'a abban, janganlah engkau minum air abban, tergesa-gesa. Walakin ishrabhu masson, akan tapi minumlah hu, iya, yakni air, masson, pelan-pelan, qalilan sedikit demi sedikit. Wastarih fi syurbika, jadi bersantailah, ya, jangan tergesa-gesa tadi. Fi syurbika, dalam ketika engkau minum. Wal yakun salasa marratin, dan jadikan minum itu 3 kali tegukan. Tafsilu baina kulli marratin wa ukhra bidzikri bismillahi ta'ala, dan pisahkanlah, yaitu jedalah antara setiap tegukan itu, wa ukhra, dengan tegukan lain, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kejadian inilah sebagai pelajaran nih. Bahari waktu Ustaz masih halus di kampung, lawan ading bebinian, itu lomba naik sepeda. Nah, akhirnya sampai ke rumah nini peninian. Nah, karena panas, lomba naik sepeda, lalu langsung minum. Nah, ading itu langsung minum banyak, tidak mengikuti pesan yang disampaikan Syekh Muhammad Syakir di sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pingsan ading Ustaz, hilang kesadaran. Masya Allah, saat itu panik. Ya. Ternyata sebabnya tadi itu karena minum bekas kajutan. Jadi ya mungkin apa ya, paru baru dipompa, kerja untuk memompa oksigen, jantung memompa darah karena habis naik sepeda, tiba-tiba ini langsung minum banyak, tergesa-gesa langsung. Alhamdulillah panjang umur, orangnya masih ada nih. Insyaallah tahun kena anaknya 4 di pondok sini juga. Ya, anak ading. Jadi kayak itu tadi caranya, minum 3 kali. Masya Allah lah. Ini kalau ada banyunya kita contohkan. Puasalah. Jadi bismillah, seteguk. Bismillah lagi, seteguk. Bismillah lagi, seteguk. Jadi setiap tegukan itu kita selalu mengingat Allah. Insyaallah. Ini kita amalkanlah baik di depan orang maupun ketika sendirian. Baik sirran wa alaniyatan. Sirran itu sendirian, wa alaniyatan, maupun ketika di hadapan orang banyak. Ini biasanya kita itu bila di hadapan orang banyak, apalagi di hadapan jamaah, ya aja tuh minum. Benar, anggun benar minumnya. Bismillah. Bismillah pulang. Di hadapan jamaah. Embah di rumah, gluk langsung habis. Nah, itu berarti kada ikhlas amalnya. Jadi berbeda antara amal dia ketika ala niatan di hadapan orang banyak dengan kita ketika dia sendirian. Harusnya sama. Ciri orang ikhlas itu kata Dhunnun al-Misri, baik dia sendirian atau orang banyak, itu amalnya sama. Mudah-mudahan kita beratan ikhlas. Amin. Jadi amal kita itu sama baik di hadapan orang banyak maupun ketika sendirian. Wa idza faragta minat ta'ami wasyarabi, dan jika engkau telah selesai dari makan dan minum, fahmadillah, maka pujilah Allah.
hamida yahmadu, ya fahmad, aslinya fahmad, ya bisukuni harfid dal, ya tapi karena iltiqa'u sakinain, ya ketemu dua sukun maka dikasrahkan, fahmadillah, maka pujilah Allah, alladzi, yang Allah itu at'amaka wa saqaka, yang telah memberikan engkau makanan dan memberikan engkau minuman. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Masya Allah, bagus benar seorang muslim tuh makan aja tuh sampai ada doanya tentang makan, tentang minum. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang at'amana, telah memberi makan kepada kami, wa saqona, memberi minum. Saqa itu minum, makanya kalau dalam fikih muamalah ada siqayah. Siqayah itu memberi air, mengairi. Jadi misalkan Zaid nih berisi kebun anggur misalkan, atau kebun kurma misalkan. Jadi orang Arab sih Zaid. Nah, lalu kebun sawit kalau di sini lah, sawit di sini misalkan, atau gatah. Lalu si Zaid ini kada komah ragu, lalu mau upah seseorang, jangan disambat ngaran, seseorang. Nah, lalu berbagi karena hasilnya separuh seorang, panen berapa bagi separuh seorang. Nah, yang itu namanya akadnya akad siqayah. Ya, siqayah. Siqayah itu dari kata saqa, tadi artinya mengairi, memberikan air. Dulu pernah Nabi mempraktekkan itu di Khaybar. Ketika Khaybar itu ditaklukkan kaum muslimin, nah Khaybar itu tinggi, dingin, lalu banyak kebun kurma di sana, kebun anggur di sana. Nah, Nabi dan para sahabat kadang-kadang mengelola itu, lalu dipercayakan kepada ahlul Khaybar, penduduk Khaybar, dengan hasil panennya dibagi 50-50 ya, bukan 50-50. Saking Arabnya 50-50 pembagian. Nah, itu namanya siqayah. Jadi wasaqaka. Jadi Allah yang telah, jadi apa? Alhamdulilladzi at'amana wasaqona. Lalu kita berdoa, waja'al lana, dan jadikanlah kami minal muslimin. Jadi orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Washkurhu ala ni'amihi, dan bersyukurlah engkau kepadanya. Washkurhu, washkur, bersyukurlah engkau. Jadi apa ini? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Jadi kalau pada fi'il amr itu fa'ilnya itu semua dhamir mustatir. Di sini anta. Bersyukurlah engkau hu kepadanya. Hu-nya ini maf'ul bih, ya. Ya, mabni alal dhammi, karena dia isim dhamir yang fi mahali nasbin, menempati posisi nasab. Siapa hu itu? Allah. Dan bersyukurlah kepadanya, yakni Allah, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat dari Allah. Ni'am itu jamak dari nikmah. Mufradnya nikmah, jamaknya ni'am. Ala ni'am. Allati, yang nikmat itu la yuhsihal addu, yang nikmat itu tidak terbilang jumlahnya, tidak bisa dihitung. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu, adda ya'uddu addan. Wa in ta'uddu, jika engkau menghitung, jika engkau membilang nikmat Allah la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya. Banyak benar nikmat Allah kepada kita itu. Kita tuh dijaga, ya lah. Contohnya, sebutin aja supaya gasan renungan. Jantung kita itu tetap bekerja meski tidak kita perintah, ya kan? Guring kah, bangun kah, tetap terus bekerja dia. Andai jantung itu hendak pensiun, hendak istirahat setemat aja, uyuh udah kone ya, mau memompa jantung pian, minta istirahat 15 menit aja, wassalam amben sudah. Jadi siapa yang memerintahkan jantung? Allah Ta'ala.
Jadi apa? Allah Ta'ala itu jaga kita. Jadi karena penjagaan Allah lah kita ini tetap hidup. Karena penjagaan Allah lah jantung kita tetap bekerja. Paru-paru begitu juga. Tidak kita perintahkan, dia terus menyerap oksigen. Terjadi respirasi. Ya kan? Terjadi oksidasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka. Jadi Allah itu membimbing engkau untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan engkau. Nah, ini bahasan kita mengenai fi adabit ta'ami wasyarabi. Jadi jangan kada ingat bila kita itu menghadapi makanan berarti kita itu sedang menghadapi nikmat dari Allah Ta'ala. Kita menghadapi minuman berarti kita sedang menghadapi nikmat dari Allah Ta'ala. Coba antum renungkan. Makanan yang kita makan itu kan dari berbagai penjuru itu. Ya. Ada iwak. Iwak apa nih? Iwak nila. Itu dari mana? Mungkin unjunannya abahnya Habibie. Dari mana tuh? Riam kanan. Iwak tuh mendisanga biasanya kada iwak wara disanga, tapi dibumbui dulu. Bumbunya apa? Uyah. Uyah dari mana? Dari mana uyah? Dari laut. Terus biasanya supaya mengurangi apa? Amisnya dicampur dengan jeruk nipis, asam kamal. Iyalah. Nah, dari mana itu? Dari gunung. Makanya ada lagunya kan, garam di laut, asam di gunung, gitu kan? Nah, jadi yang dari laut, dari gunung, dari sungai, dari iwaknya. Nasinya dari mana? Berasnya, nasinya dari sawah. Terus apa lagi? Dan macam-macam itu berkumpul di satu tempat. Namanya piring. Bayangkan. Itu kalau tidak dalam pengaturan Allah Ta'ala, mungkinlah terkumpul gitu. Nah, jadi bayangkan itu. Renungkan nikmat Allah kan itu. Nah, terus manusia adalah yang bisa mengolah beras. Adalah. Kalaupun bisa, itu beras plastik. Itu tidak bermanfaat. Ada yang bisa mengolah hintalu. Ada. Kalaupun ada hintalu palsu. Olahan orang seberang. Ya kan? Beras palsu. Nah, adalah manusia kamu mengolah beras kada kawa. Adalah manusia bisa mengolah hintalu kada kawa. Adalah yang bisa mengolah iwak kada kawa. Memang kada atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, iradah dan kudrahnya Allah Ta'ala, jadi itu sebenarnya. Makanya tadi kita ketika makan minum ingatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ulang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana, pada apa-apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuntung makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setiap suapan bismillah ulang. Dalam hati paling ada. Saya pernah sampaikan kan ada satu hadis, ya, ada satu hadis ajar Nabi, Allah tuh ridho dengan orang yang makan setiap sebelum makan dia mengingat Allah, setelah makan dia membaca hamdalah. Itu sudah jadi di antara wasilah yang mengatakan ridho Allah. Lalu ada yang memahami itu maksudnya ada yang memahami satu pendapat mengatakan di awal dan di akhir. Ketika awal membaca bismillah, doa tadi, di akhir hamdalah. Ada juga yang mengatakan bismillah itu setiap luqmah, setiap suapan. Sebagaimana tadi disebut dalam kitab ini, setiap tegukan air disertai dengan bismillah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan kaum mengamalkan. Amin Allahumma. Kita tutup dulu majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah berataan apa yang kita gawi. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, ya, wabil khusus urusan pondok kita yang alhamdulillah hingga hari ini terus membangun. Nah, itu antum sudah lihat sedang dibangun kolam penampungan air sekaligus nanti perluasan masjid
tapi kita niatkan itu bukan bagian dari masjid, sehingga nanti yang haid bisa di situ. Tapi yang sholat tetap bisa, sholat Jumat tetap bisa sholat di situ. Bahkan nanti misalkan lapangan itu kita cor, sholat Jumat di situ sah kada? Sah. Hilmi semalam bertakon, nah, Ustaz boleh kada sholat tapi posisi makmum ini jauh, kayak di Masjid Sabilal Muhtadin tuh di bawah pohon. Nah, dalam kitab Takriratus Sadidah masih disebut berjamaah jika jarak makmum itu dengan makmum terakhir itu maksimal 300 dhira. Dhira itu hasta. Ya, kalau dikonversi ke meter sekitar 150 meter. Jadi masih di situ, antum sholat di sini misalkan masih terlihat jamaah, sini 150-an lah, kada sampai, masih sah. Saking hibaknya jamaah misalkan di masjid gitu. Amin. Di situ hibak, antum di sini sholatnya misalkan berjamaah, kan Jumatan tuh wajib berjamaah. Sholat Jumat tidak boleh tidak berjamaah. Misalkan sampai di sini sah kada? Sah. Ya, insyaallah. Nah, jadi itu kita sedang perluasan. Ini juga Pak Tontong sudah mbah ini bangun asrama putri pulang, bangun asrama putra, asrama dapur putra pulang. Jadi mudah-mudahan semua itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para muhsinin, muhsinat, Allah gerakan hatinya mereka untuk berinfak, berwakaf di pondok pesantren kita ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sahhil umurana wa umura ma'hadina hadza ma'hadarul ma'arif madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa umura ma'hadina hadza ma'hadarul ma'arif madamatis samawati wal ardh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.